أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahu adzim. Puji dan syukur yang setulus-tulusnya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dengan ketiga nikmat inilah kita dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan baik dan insya Allah akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang merupakan penerang dengan cahaya Islam dan kebenarannya. Beliau adalah orang yang sangat dinantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian yang hadir di tempat yang suci dan berberkah ini termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan memperoleh syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Karena keimanan dan ketakwaan adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Masyarakat muslimin, jamaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern saat ini atau zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat, kita menjumpai suatu fenomena yang memprihatinkan yang melanda kaum muslimin, yakni sebuah realita. Banyak orang mengaku beragama Islam, namun ia tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku dan keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyak kaum muslimin di zaman sekarang yang menyia-nyiakan dan menyepelekan yang namanya ibadah salat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berani meninggalkan salat dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, salat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan ibadah lainnya. Peristiwa salat ini terlihat pada saat Rasulullah SAW diperjalankan yang namanya Isra dan Mi'raj menuju ke langit ketujuh, ujung langit. Dan pada saat beliau berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya dan mewajibkan ibadah salat. Disitulah keistimewaan salat, sehingga salat dijadikan sebagai tiangnya agama. Tanpa salat maka agama Islam ini tidak akan pernah tegak. Rasulullah SAW bersabda, pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Yang artinya
dan tidaklah kamu disuruh kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama yang lurus, sehingga kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salat juga adalah wasiat terakhir dari Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajibanmu terhadap anak-anakmu. Masyarakat muslimin, jamaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karenanya orang yang tidak mau melaksanakan salat seolah-olah ia tidak beragama dan ia tidak memiliki bagian yang dapat diharapkan dalam Islam. Melaksanakan salat merupakan manifestasi keimanan seseorang. Sebaliknya, meninggalkan salat merupakan bukti nyata kekufuran seseorang. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan diberikan cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, cahaya di alam kuburnya, bahkan cahaya tatkala ia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, dan dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, syuhada, siddiqin maupun orang-orang soleh. Ketahuilah bahwa amal yang pertama kali dihisab atau diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Sebaliknya, apabila sholat kita buruk, maka buruklah seluruh amalan kita. Oleh karena itu, begitu pentingnya namanya sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang lalai atau suka tidak melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-43 yang artinya, apakah yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka zakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah SAW juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dengan cahaya, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia akan dibangkitkan dari alam kuburnya tanpa cahaya, dan ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang menjadi penghuni neraka selama-lamanya, yakni Qarun, Fir'aun, dan Haman. Ibnu Qayyim berkata, orang yang tidak mau melaksanakan sholat sama dengan melakukan dosa besar. Saya ulangi, orang yang tidak mau melaksanakan sholat sama dengan melakukan dosa besar. Dosanya melebihi dosa zina, dosa mencuri, dan dosa meminum minuman keras, dan mereka akan diberikan penderitaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena sholat itu adalah kebutuhan rohani, sebagaimana makan dan minum yang merupakan kebutuhan jasmani. Sehari saja kita tidak makan, maka tubuh ini akan terasa lemas dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kebutuhan jasmani harus kita penuhi dengan makan minum yang bergizi lagi halal. Sedangkan kebutuhan rohani harus kita penuhi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat. Karena dengan sholat hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Masyarakat muslimin, jamaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, yang lalai melaksanakan sholat, walaupun hidupnya kaya raya, bergelimangan harta, tetapi ia tidak pernah merasakan ketenteraman dan ketenangan dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, walaupun hidupnya sederhana,
bahkan miskin sekalipun, mereka tetap dalam keadaan tenang dan tenteram. Jiwa orang yang selalu melaksanakan salat akan senantiasa damai, tenang dan tenteram. Sedangkan jiwa orang yang tidak melaksanakan salat selalu diliputi kegelisahan, ketakutan, karena syaitan selalu datang kepadanya untuk menggoda. Masyarakat muslimin, jemaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dalam firman Allah, "Aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in," yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Dan salah seorang dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa seorang muslim ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan salat di tempat yang telah ditentukan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jalan petunjuk kepada nabi kalian, dan salah satu dari jalan petunjuk tersebut adalah mengerjakan salat berjamaah di masjid. Apabila salatnya kamu dilaksanakan di rumah sebagaimana salatnya orang-orang menyimpang, sungguh engkau telah meninggalkan sunnah nabimu, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah nabimu, maka sungguh engkau termasuk dalam orang yang tersesat. Masyarakat muslimin, jamaah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda dalam mengerjakan salat. Apalagi kalau kita masih diberikan kesempatan. Ingatlah selalu kepada Allah di waktu luang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di saat kita dalam kesempitan. Barang siapa yang memperhatikan urusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan urusannya juga. Dan barang siapa yang menyangka urusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan urusan kita juga. Ada di antara kita yang pernah mengatakan bahwa nanti saja kita melaksanakan salat, nanti setelah dekat kematian baru yang mau bertobat, baru yang mengerjakan salat. Bukankah kematian itu sewaktu-waktu bisa datang menjemput kita, pagi, siang, sore, malam hari? Kematian bisa datang dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Dan setelah kita meninggal, apa yang terjadi? Waktu untuk melakukan amal kebaikan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pembalasan terhadap semua perbuatan yang telah kita lakukan sewaktu kita masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yasdurun nasu asnatan liyura'u a'malahum, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, pada hari itu mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan rupa bermacam-macam. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarah, niscaya ia pun akan mendapatkan balasannya. Masyaallah muslimin, jemaah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyempurnakan wudhu di rumah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan salat berjamaah atau ibadah lainnya, maka pada setiap langkah kita Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita satu derajat dan menghapus satu dosa kita. Banyak kelebihan apabila kita melaksanakan salat berjamaah. Di antaranya adalah kita telah mengumpulkan banyak pahala sebanyak 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri-sendiri di rumah. Bukan hanya itu, dengan salat berjamaah kita membina tali silaturahmi antara sesama muslim sehingga terbina persatuan dan kesatuan, karena dalam salat berjamaah itu terdapat satu gerakan, satu tujuan, dan satu harapan. Masyarakat muslim
jemaah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk tetap melaksanakan salat, terutama salat berjamaah di masjid, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni surga nantinya. Karena dalam salat berjamaah itu ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila kita masih hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesesaran kepada kita. Kemudian yang kedua, setelah kita meninggal di alam kubur nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di alam kubur kita. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan kebaikan melalui tangan kanan, dan setelah itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat dan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari mana, dari pintu mana ia mau. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bi syarril muslimin wa bi qawlihi qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syarril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.